akustik, ya. Hari ini kita ketemu lagi di acara webinarnya accurate.com, ya. Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Dan hari ini Anda akan mendengarkan penjelasan dari kami. Kita sharing ya, kita lebih ke sharing ya. Ini adalah tentang airborne noise versus structure borne noise ya. Versus lagi, ya Anda pasti sering mendengar kalimat versus ya atau lawan ya. Ngomong-ngomong versus, tadi malam selamat buat Liverpool yang telah menjuarai Liga Inggris tahun 2020 ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira hari ini siapa yang menang nih? Ya, airborne noise atau structure borne noise. Ya, ini jadi pertanyaan besar. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin melemparkan pertanyaan untuk Anda semuanya ya. Pertanyaannya sangat simpel sekali ya, dan ini mungkin pasti Anda pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah, pernahkah Anda gagal ketika Anda melakukan treatment ya atau membuat ruang insulasi suara? Ya, pernahkah Anda gagal dalam membuat ruang insulasi suara? Ya, pasti ada yang gagal, pasti ada yang berhasil, pasti yang ada gagal tapi nggak berani sharing atau tidak berani bertanya, ya sudah terusin aja gitu ya. Pasti ada banyak sekali. Yang bisa menjawab ini adalah Anda sendiri pastinya, ya. Dan hari ini ya kita akan sharing bersama-sama ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya tanyakan, ya. Dan ini saya cerita sedikit ya kepada Anda semuanya. 2 minggu yang lalu saya bermain musik itu hari Sabtu. Kebetulan dulu saya punya band namanya Bintang 7 ya. Kemudian Sabtu 2 minggu yang lalu kita reuni ya, kita bermain di studio musik di Jakarta, tepatnya di sekitar Duta Merlin ya. Ketika kita bermain ternyata sejam kemudian ada tetangga dari yang punya studio ini komplain ya. Jadi komplainnya adalah suaranya terdengar dan getarannya juga terdengar. Ini kejadian nyata. Ya, suaranya terdengar, getarannya juga terdengar. Nah, mereka komplain. Nah, ini menarik sekali. Ya, menarik sekali dan ini akan kita bahas. Ya. Dan kita bahas, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan jawabannya semuanya. Oke? Oke, perkenalkan, saya Arif Yudhistira yang akan menjadi MC yang akan menemani Anda semuanya sampai dengan 1 jam ke depan. Ya, saya ditemani oleh 2 orang yang sangat expert sekali. Yang pertama ada Vanessa Rahman, ya, beliau adalah seorang expert di bidang akustik, lulusan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ya, banyak sekali yang sudah dilakukan, banyak sekali yang sudah berhasil ketika mendapatkan problem-problem mengenai akustik, ya. Kemudian yang kedua ada pembicara dari nanti akan membahas permasalahan kedua yaitu Ignacio Darin, betul ya? Ya. Ignacio Darin ini adalah beliau sangat expert sekali di bidang akustika bangunan, ya, lulusan dari UGM, jurusan teknik fisika, ya, sama seperti Vanessa Rahman. Darin ini sudah banyak sekali berhasil membantu problem-problem mengenai akustika bangunan, ya, jadi nanti Anda sangat berkesempatan untuk melakukan pertanyaan dan kita sharing bersama-sama dengan mereka. Ya, dan sesi hari ini ya kita ada beberapa rundown ya, pembukaan, kemudian kita sudah perkenalan. Sesi pertama akan dijelaskan oleh Vanessa Rahman, sesi kedua oleh Ignacio Darin, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan ada beberapa polling yang Anda harus jawab ya. Polling ini semacam sharing bersama ya, kemudian nanti ada informasi tambahan dan akhirnya kita tutup dengan kesimpulan dari acara ini, apa sebenarnya yang harus kita lakukan atau resume kesimpulan dari acara ini. Ya, tambahannya dari sekarang Anda boleh melakukan pertanyaan. Jadi caranya adalah Anda bisa lihat di handphone atau di laptopnya atau di PC-nya, di paling bawah ada tulisan Q&A. Ya, Q&A ini boleh diklik, boleh dilakukan pertanyaan, nanti akan muncul di sini dan kita akan jawab. Ya, kita akan sharing bersama-sama. Oke? Tanpa banyak waktu yang terbuang, kita akan mulai sesi yang pertama, dan ini akan dibawakan oleh Vanessa Rahman. Silakan. Oke, selamat siang semua. Nah, seperti yang Pak Arif bilang tadi, Pak Arif punya kasus temannya punya studio musik, tapi udah disturbing, tapi masih bocor suaranya keluar.
Nah, itu di sini nih makanya kita akan bahas kenapa sih materi ini penting dibahas sekarang gitu. Bentar. Iya, karena yang musiknya tadi itu ya, kadang-kadang juga sering terjadi di hal-hal yang lainnya nih. Nah, mengapa sih materi ini penting dibahas? Karena seringkali orang-orang yang udah pasang sistem insulasi suara atau sound insulation itu gagal. Dia sudah bikin ruangan studio musiknya, sudah dikasih material peredam, insulasi. Nah, itu masih bocor, padahal sudah mengeluarkan kos yang banyak. Terus juga ada kayak ruangan musik, dia sudah ngasih kayak rockwool, material peredam suara, tapi tetap bocor. Itu kenapa? Nah, biasanya nih, karena kebanyakan orang mengira sumber noise atau kebisingan suara atau suara itu hanya merambat melalui udara, hanya bocor melalui udara. Padahal sebenarnya suara itu bisa merambat juga melalui benda padat atau yang disebut dengan struktur bond gitu. Nah, ini bagian ini yang kita sering lupa kalau suara itu bisa merambat melalui benda padat. Nah, ini bisa lihat kebanyakan orang itu berasumsi bahwa suara bocor hanya melalui udara, tidak memperhitungkan atau tidak tahu bahwa suara yang bisa merambat melalui struktur bangunan juga. Gitu. Nah, kemudian setelah kita udah terlanjur nih memasang sistem insulasi. Nah, berarti kan nasi sudah jadi bubur. Nah, biasanya itu setelah kita udah merasa itu salah, kita harus merombak lagi atau membangun lagi, itu makan banyak kos, itu bisa sekitar 3-4 kali Pak Ari. Iya, betul sekali. Karena ruangannya kan udah jadi, internetnya udah jadi. Nah, berarti kalau kita mau masang soundproofing lagi, berarti harus bongkar lagi gitu kan. Berarti bisa 3-4 kali daripada kita harus antisipasi sebelumnya. Jadi sebaiknya kalau kita membangun suatu ruangan insulasi yang bagus, kita harus antisipasi kedua ini. Dia sumber suara itu ada airborne atau strukturborne atau sumber suara itu menghasilkan kedua-duanya. Kita harus pastiin dulu dua-dua ini gitu, biar nggak ada biaya perbaikan yang 2-3 kali tersebut gitu. Itu ketika pertama kali membangun ya, pertama kali membangun, kemudian kita cek dua hal ini yang paling penting, gitu ya Bu ya? Oke. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang strukturborne, airborne, ciri-cirinya gimana, saya ada beberapa di layar Anda. Ini kita akan masuk ke pooling dulu ya. Nah, menurut Anda, Oke, poolingnya muncul di laptop Anda. Silakan bisa dibaca, kemudian silakan bisa dijawab, ya. Pertanyaannya adalah medium perambatan suara, ya. Medium perambatan suara. Ada 4 jawaban, silakan Anda pilih, ya. Pilihnya salah satu saja. Ya, bisa kita mulai. Oke, sudah dijawab. Oke, masih ada yang belum menjawab, sudah menjawab semuanya. Oke, cairan, padatan, gas, dan ketiganya benar, ya. Paling banyak adalah ketiganya benar atau D, ya. Keduanya ini padatan. Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Nah, jawabannya akan kita tahu, kita dapetin dari setelah ini ada video tentang apa sih suara itu, terus suara dapat merambat dari mana, dan suara itu termasuk getaran atau gelombang atau gelombang apa. Jawabannya dari video ini ya. Iya, kita perhatikan sama-sama ya, jawabannya dari video yang akan kami tampilkan.
Ya, jadi sudah kita lihat sama-sama, Anda sudah melihat tadi ya, penjelasan video dari apa itu suara, ya. Nah, jawabannya? Nah, jawabannya tadi dari yang kita tahu dari video tadi, suara dapat melambat melalui udara, melalui padatan dan cairan gitu. Nah, yang penting lagi di video tadi untuk pembahasan kita selanjutnya adalah suara itu berasal dari getaran. Kemudian suara termasuk gelombang longitudinal yang kemudian juga suara itu paling cepat merambat di medium padatan. Nah, kita akan bahas nih. Tadi kan udah tahu, oh ya sebelumnya lagi kita mau perjelas airborne dan structure-borne. Bedanya apa? Kalau airborne itu adalah suara yang merambat melalui udara, dan structure-borne suara yang merambat melalui benda padat. Oke, kita akan melihat gimana sih transmisi suara di dalam transmisi suara pada airborne dan structure-borne. Bisa lihat di gambar yang pertama, ketika ada ini, anggap aja sih kotaknya ini adalah sumber suara, dan sumber suara ini tidak menghasilkan getaran ya, dia hanya menghasilkan suara yang merambat melalui udara atau airborne. Nah, bisa dilihat di sini yang warna hijau itu merupakan suara, anggap suara, gelombang suara. Kemudian ketika dia mengenai suatu material penghalang, suara tersebut, gelombang suara tersebut dapat menggerakkan partikel material tersebut sehingga dapat bocor atau melewati penghalang tadi. Ya, penghalang tadi, sehingga orang yang di luar ruangan tersebut dapat mendengar suara sumber suara yang tadi gitu. Yeah. Nah, kemudian kalau pada structure-borne, ini anggap mesin. Ketika mesin yang bergetar dan lagi aktif bekerja, itu kan pasti akan menghasilkan getaran, dan getaran tersebut akan menjalar di lantai. Nah, getaran tersebut juga akan menggetarkan struktur bangunan, struktur lantai, kemudian menuju struktur bangunan lain seperti dinding atau lantai ruangan lain, dan itu akan menggetarkan bangunan tersebut gitu. Jadi kan tadi seperti sebelumnya, suara itu merupakan berasal dari sesuatu yang bergetar. Nah, karena ada getaran di struktur bangunan tersebut, suara yang kita dengar berasal dari struktur bangunan yang bergetar tadi gitu. Jadi ada dua, suaranya juga kedengaran, airborne-nya juga terdengar atau tidak? Iya, terdengar, pasti gitu. Pokoknya itu di suatu sistem atau sumber suara itu pasti ada airborne dan structure-borne. Tapi mana yang lebih besar gitu? Jadi kalau misalnya sumber suara tersebut dia lebih besar energinya untuk menggetarkan suatu material atau penghalang, dia akan menggetar atau struktur bangunannya itu bergetar gitu. Nah, kalau misalnya energinya tidak terlalu kuat untuk menggetarkan struktur bangunan, dia hanya menggetarkan partikel material tersebut, dan dia akan lolos atau berpindah ke ruangan lain. Ya, oke. Tergantung sebagaimana besar atau kuatnya energi menggetarkan struktur bangunan tersebut gitu. Nah, kemudian sebelum lebih lanjut, kita mau tahu nih, kita udah ngomongin structure-borne. Kita ada pooling lagi tentang. Pooling lagi ya, oke. Saya bacakan ya poolingnya. Oke, pooling yang kedua, ya mungkin sudah muncul di hadapan Anda semuanya, ya. Pooling yang kedua adalah structure-borne noise, merupakan perambatan suara melalui medium. Oke, ya. Structure-borne noise, ya, ini adalah merupakan perambatan suara melalui media atau medium. Ada A, B, C, dan D, ya. Oke, hampir semuanya sudah menjawab, ya. Jawabannya ada yang cairan, ya, yang gas masih kosong, yang ketiganya masih kosong. Yang ketiganya benar ya, yang D ini masih kosong. Oke, kita tutup. Ya, kita tutup. Jawaban paling banyak adalah dari padatan, ya, dari padatan yang jawaban yang paling banyak. Nah, jawabannya yang benarnya, Pak Nisa? Yang benarnya adalah padatan. Oke, benar semua, hampir benar semua ya. Iya, hampir benar semua. Nih, seperti sebelum saya bilang tadi kan, structure-borne itu adalah
media perambatan melalui benda padat gitu. Lanjut ke, nah pasti pada penasaran kan structure bond, kapan sih structure bond itu ciri-cirinya apa, atau apa contoh-contoh structure bond. Nah kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah ini salah satu contoh structure bond. Pada saat langkah kaki, ada langkah kaki, ada langkah kaki, maaf, contoh structure bond yaitu langkah kaki ketika kita berjalan di lantai dengan menggunakan sepatu itu akan bunyi. Nah itu termasuk structure bond. Kemudian juga ketika seorang berolahraga di gym atau aerobik, pasti kayak loncat atau ada yang ngangkat barbel kemudian dijatuhkan lagi, itu akan menghasilkan structure bond. Atau ketika seseorang mendribble bola ketika main basket, itu termasuk structure bond. Nah structure bond itu dimasukkan ke dalam yang disebabkan oleh benturan benda padat pada bangunan gitu. Kemudian ada lagi salah satu ciri dari structure bond lagi. Nah, ini structure bond juga bisa dihasilkan oleh mesin, kemudian kereta ya, dari kereta api ketika berjalan, kemudian dari kompresor AC, kemudian juga dari transportasi di jalan raya. Nah, kenapa ini disebut juga structure bond? Karena ini adalah benda-benda yang bergetar di benda padat. Misal kayak mesin taruh di atas lantai, itu akan menyebabkan getaran. Juga ketika kereta berjalan, kalau misalnya kita berada di sekitar lalu lintas kereta itu akan bergetar kan Pak? Gitu. Kemudian juga pada saat kompresor AC, ketika AC nyala, pasti kita merasakan ada getaran di dinding kita. Begitu juga transportasi di jalan raya. Nah, yang bagian ini tuh termasuk structure bond yang benda bergetar yang menempel di bangunan. Yang sering terjadi itu memang kereta api ya, kereta api atau rumahnya yang memang di sekitar jalan raya, yang banyak angkutan transportasi yang gede-gede ya, atau yang rumahnya di sekitar rel kereta api. Ini kerasa banget kalau ada kereta api lewat atau ada truk yang lewat ya, itu ini getarannya itu sangat terasa sekali. Itu sangat mengganggu ya. Kalau saya sangat mengganggu, nggak tahu dengan ada ini. Kemudian ada lagi bagian structure bond yang lain. Structure bond yang dihasilkan oleh studio musik, spesifikasinya adalah drum, apalagi drum akustik ketika dimainin. Kemudian juga oleh subwoofer audio system. Nah, structure bond ini disebut dari structure bond yang berasal dari suara yang berfrekuensi rendah. Nah, seperti kita tahu ketika kedua contoh ini misalnya dinyalakan atau aktif, dia akan menghasilkan suara kan. Nah, di dalam ruangan itu rata-rata punya setiap benda itu punya frekuensi masing-masing. Nah, yang di dalam ruangan itu frekuensinya misalnya dinding atau kaca itu mempunyai frekuensi rendah, dan itu hampir sama frekuensi subwoofer atau drum yang kita mainin. Nah, ketika frekuensi tersebut nyatu, itu akan menghasilkan resonansi atau getaran. Nah, itu makanya ada structure bond di frekuensi rendah. Nah, oke, setelah kita udah jelas tadi apa contoh-contoh structure bond, kita akan masuk ke air bond. Sebelum itu kita ada polling lagi. Ada polling lagi, yang ketiga ini ya. Pengetahuan Bapak sama Ibu tentang air bond itu gimana gitu ya. Oke. Kita ingin tahu dulu ya, Vanessa ya, pengetahuan Anda semuanya mengenai air bond ini apa. Dan ini adalah polling yang ketiga, jadi kami harapkan semuanya Anda untuk mengisi polling yang ketiga ini. Ya, sangat mudah sekali. Pertanyaannya adalah, sudah muncul ya. Pertanyaannya adalah ketika tetangga menghidupkan televisi, ya, kita dapat mendengarkannya, suara televisi tersebut merambat melalui media apa? Sekali lagi, ketika tetangga menghidupkan televisi, kita dapat mendengarkannya, suara televisi tersebut merambat melalui media apa? Jawabannya masih multiple choice-nya masih ada 4, ya, ada udara, kemudian ada padatan, kemudian keduanya benar. Ada 3 ya, 3 jawaban. Oke, apakah udara, padatan, atau bangunan, atau keduanya benar? Oke. Ya, kita tutup. Paling banyak jawabannya adalah keduanya benar. Ya, yang kedua adalah melalui udara, yang ketiga adalah padatan. Oke, jawabannya?
kita akan jawab nanti setelah bahas airborne noise ini ya. Kita akan jawab setelah kita bahas airborne, apakah jawaban Anda semuanya itu apakah benar atau kurang benar, ya. Kemudian kita bahas. Nah, kita akan bahas contoh dari airborne itu sendiri. Airborne itu tadi seperti saya omongin, kalau airborne itu ada suara yang melambat melalui udara. Salah satunya ketika kita mendengarkan alat musik seperti gitar akustik. Kemudian juga transportasi di jalan raya itu kita mendengar klakson dari mobil, dari sepeda motor, kemudian juga suara radio yang kita dengarin itu merupakan salah satu contoh airborne noise. Kemudian juga kita berbincang, kita ngobrol sekarang ini, itu yang kita mendengarin itu termasuk dari airborne noise. Jadi, nah, pokoknya itu airborne itu adalah suara yang melambat melalui udara. Gitu. Nah, seperti yang tadi kan kita ngomongin soal televisi yang kita dengar dari tetangga, itu termasuk ke dalam airborne noise. Kenapa? Karena dia hanya menghasilkan, yang kita dengar itu adalah suara yang melalui udara. Nah, udaranya itu tadi, yang energi suaranya tadi itu menumbuk partikel di dalam material penghalang atau dinding tersebut, terus akhirnya terdengar oleh kita di rumah sebelah. Dia tidak sampai menggetarkan struktur bangunan tersebut gitu. Kalau suara televisi, suara radio itu tidak sampai menggetarkan struktur bangunan tersebut. Jadi masuknya tetap ke airborne noise. Jadi udara ya berarti ya Manisa ya. Jadi hampir kebanyakan jawabannya ada yang salah tadi. Yang kedua justru yang benar ya, udara. Masih ada yang menjawab keduanya, masih ada padatannya. Semoga jawaban dari Vanessa tadi sudah bisa membedakan gitu ya. Oke. Kemudian saya akan coba lanjutkan ya. Ini kita sudah ngomong nih bedanya starterborne sama airborne itu apa? Ya. Kemudian apa sih yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada? Nah ini kita akan ngomong di strategi desainnya. Kalau tadi Vanessa lebih membahas teorinya, awalnya ya. Jadi airborne apa, starterborne itu seperti apa. Nah sekarang Darin ini akan menjelaskan strateginya bagaimana. Ya, permasalahan-permasalahan yang tadi saya sudah sebutkan di awal, mungkin Anda juga punya masalah yang sama. Nah, ini strateginya bagaimana supaya hal itu bisa tidak terjadi atau misalnya hal itu tidak bisa diselesaikan kalau misalnya bangunannya sudah dibuat. Begitu ya, Darin ya? Oke, silakan. Nah, berikutnya sebelum kita mulai, ini ada polling juga nih. Gimana sih untuk mengetahui pengetahuannya Bapak Ibu nih, gimana cara mengatasi starterborne yang Ibu Bapak ketahui itu seperti apa sih biasanya? Pollingnya sudah muncul. Ini adalah polling yang keempat ya untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya ya muncul. Silakan bisa dijawab. Ada 3 jawaban. Pertanyaan adalah jika Anda starterborne noise, langkah untuk meminimalisir noise tersebut adalah dengan cara. Nah, caranya gimana? Kita ingin tahu dulu ya. Kita ingin tahu dulu jawabannya seperti apa, baru nanti akan kita bahas. Ya, ada 3 jawaban. Menambahkan material penyerap suara, menambahkan material insulasi suara. Kalau yang tadi absorb ya, kalau yang kedua itu adalah insulasinya, dan yang ketiga adalah menambahkan pemutus kontak getaran. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita tutup. Ya, jawaban paling banyak itu adalah yang ketiga ya, menambahkan material pemutus kontak getaran. Tapi ada juga yang menjawabkan menambahkan material insulasi suara. Bahkan ada yang menjawab penyerap suara, absorbernya juga ada yang menjawab, ya. Oke, jawabannya dari? Untuk jawabannya mungkin agak nanti dulu ya. Biar nanti dulu nih. Bikin penasaran ya. Seperti apa gitu ya. Nah, ketika di starterborne noise, seperti yang tadi udah dibilang Bu Vanessa ya, kalau suara ini menggetar lewat semuanya, jadi dia menggetarkan struktur, itu yang paling utama. Ya. Nah, jadi gimana sih cara meredamnya? Apa menguranginya? Yang pertama, kalau kita biasa tahu, kita ambil contoh aja lah Pak, genset. Genset ya. Genset itu paling pertama orang bikin apa? Rumahnya Pak. Rumah gensetnya dulu ya. Rumah genset diisikan dengan peredam. Itu bisa mengurangi. Tapi apa yang kita sering dengar, tetap tembus kan suaranya, tetap bocor. Kenapa? Karena kita lupa. Genset itu menggetarkan strukturnya. Nah, jadi di sini untuk mengurangi getaran strukturnya, kita berikan bantalan, semacam bantalan atau peredam getaran dari genset ini.
Oke. Secara tidak langsung adalah kita memutuskan kontak getaran antara genset dengan struktur bangunannya, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita di sini yang ada di layar Bapak Ibu, ini kalau coba contohnya itu yang di bagian bawah sumber suaranya itu kan ada vibration damping material. Nah, itulah yang kita sebut material peredam untuk getarannya. Dan dia berfungsi untuk memutus kontak. Oke. Nah, ini contoh-contohnya juga sih kalau yang biasa digunakan oleh akurik, ya dia namanya akurik regufum. Nah, ini untuk memutus kontak getaran, tapi yang biasanya berhubungan dengan musik. Yang berhubungannya jadi dia itu bukan menggetarkan langsung ya, tapi dari suara yang menggetarkan karena frekuensinya rendah. Nah, itu kita bantu dengan regufum untuk di lantainya. Dan ini juga bisa digunakan untuk seperti langkah kaki untuk impact noise. Oke, jadi yang lebih suaranya frekuensinya yang rendah frekuensi rendah ataupun tumbukan-tumbukan biasanya. Tumbukan-tumbukan, oke. Nah, cara pasangnya seperti apa? Untuk cara pasangnya biasanya kita potongan kecil-kecil aja, nggak usah semuanya kita gelar. Kenapa nggak usah semua? Karena tujuan kita hanya memutuskan kontak getarannya. Oke. Nah, kalau di sini kita pasangkan semua, itu juga bisa sih. Akan tetapi tidak efisien di biaya. Oh, oke. Justru kita malah menyarankannya cost-nya dikurangi dengan cara hanya beberapa bagian-bagian saja, gitu ya. Jadi fungsinya pun dapat, cost-nya pun juga bisa lebih ringan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya regupol. Kalau tadi itu untuk musik, untuk langkah kaki, regupol ini untuk yang lebih berat lagi, untuk permesinan. Permesinan ya? Iya. Kenapa ini dispesifikasikan untuk permesinan? Selain dia untuk daya tahannya dia lebih keras. Kenapa daya beban tampungan dia bisa sampai 5 ton? 5 ton ya? Iya, untuk per meternya bisa menahan beban sampai 5 ton di atasnya. Akan tetapi dia masangnya cukup beda ya dengan si regufum. Untuk regupol ini kita masangnya kita gelar. Kenapa digelar? Kalau kita masang di satu titik, itu kan akan terjadi pemusatan tekanan di satu titik oleh beban berat. Yang ditakutkan material rusak. Nah, jadi ini kita gelar secara menyeluruh seperti di gambar ini. Di bawah mesin itu ada yang lapisan hitam kan? Nah, lapisan hitam itu adalah regupolnya. Nah, yang sedang terjadi, misalkan kayak kita ambil contoh kasus genset atau pompa. Saya udah pernah pasang nih karet peredam, tapi kok masih getar ya? Nah, itu yang sering terjadi adalah kesalahan utamanya adalah engkornya atau mur bautnya itu ditembuskan oleh karetnya, jadi ditembus, baru dia sekutkan beton di bawahnya. Padahal kita berharap oleh karet ini berfungsi untuk meredam getarannya, tapi getaran itu tetap mengalir lewat baut ke strukturnya. Itu problemnya berarti ya, kesalahan dari cara pemasangannya berarti ya. Betul. Harusnya gimana itu? Berarti baut itu nggak boleh masuk ya? Betul, makanya seperti contoh yang digambar di layar ini, ini kan kita berikan setelah material peredam, itu kita berikan lapisan beton lagi. Itu sebagai tempat untuk ditancapkan ekornya atau bautnya. Jadi walaupun si baut ini kan menggetarkan getaran ke bawah, getaran dan menggetarkan beton di sekelilingnya, udah tertahan oleh regupol beton tadi. itu ditahan oleh si regupol. Oke, paham sekarang. Nah, kemudian ini untuk contoh-contoh kasus yang airborne atau yang udah biasa kita dengar langsung lah ini. Airborne beda dengan structure-borne. Kalau airborne ini hanya laut udara, dia tidak menggetarkan struktur, jadi kita blocking. Untuk gambarannya ya seperti tadi, fungsinya sih rumah genset. Dia untuk blocking yang suara suaranya. Jadi kita berikan dia material insulasi dan material absorber. Kenapa double? Si insulasi ini untuk blok total, dan absorber ini untuk menyerap yang punya potensi menggetar juga sih. Nah, ini yang kebanyakan ini yang kita bahas bulan kemarin ya, Jadi hampir semua treatment akustik ini kadang-kadang banyak klien kita yang memasang itu hanya salah satu aja. Kalau enggak absorbernya saja, kalau enggak insulasinya aja. Dan yang paling bagus itu memang harusnya dua-duanya ya. Iya, betul. Kita ambil contoh kasus aja deh biar lebih paham juga ya. Kenapa bagusnya dua-duanya? Kita ambil contoh misalkan studio musik yang hanya dipasangkan oleh
busa telur. Busa telur, iya. Busa telur itu suara sound absorption material atau material penyerap suara. Iya. Jadi kalau kita hanya menggunakan itu, seperti udah beberapa kali mungkin kita rasain ya, masih tembus keluar. Iya, karena penyerap itu ya. Karena dia fungsinya hanya menyerap suaranya, tapi karena pori dia masih tembus. Iya. Lebih baik kita blok juga dengan material insulasi suaranya. Karena karakteristik dari Insulasi ini, betul. karakteristiknya dia adalah ngeblok suaranya, jadi ditahan, benar-benar ditahan. Iya. Jadi ini pengetahuan untuk Anda semuanya ya. Jadi treatment ya sebaiknya memang harus dipikirkan. Tapi kita lihat tujuan dari Anda ini sebenarnya mau kemana. Ya, suara ini apakah kita lihat tujuannya kemana, kemudian di sekitarnya itu siapa dan apa. Ya, nah lebih baik adalah dua-duanya. Ada materi insulasinya, kemudian ada materi absorbernya. Kalau yang berhubungan dengan getaran, nah ini juga harus dilakukan treatment di lantainya atau di atasnya mungkin bisa ya, atau di lantai. Biasanya kalau untuk yang dinding ya, kita pencegahannya adalah rangka itu kan biasanya nempel dengan struktur. Betul. Di antara sambungan rangka dengan strukturnya kita berikan material peredam getarannya. Oke. Ini informasi yang sangat menarik sekali. Ya, silakan. Nah, berikutnya ini contoh material insulasi nih. Contoh-contoh aja sih secara sekilas. Mungkin ada yang namanya noise armor, dia ya, sebagai insulasi, kemudian ada yang dinamakan sebagai accurate fiber atau untuk absorpsinya penyerapnya dia sama seperti rock wool sih. Hampir sama seperti rock wool. Ada juga yang dinamakan accurate silent wall. Ini juga isolasi sama seperti noise armor tadi. Perbedaannya apa tadi antara noise armor dengan yang silent wall itu? Secara spesifikasi hampir sama. Hampir sama, isolasi ya, isolasi ya. Oke. Perbedaannya mungkin di prestige pemasangan. Kenapa sih bedanya? Kalau di noise armor itu sudah tersedia dengan lem, jadi bisa casingnya tempel aja langsung. Dari karakteristiknya si produknya ya. Iya, kalau noise armor sudah ada lemnya. Kalau silent wall belum ada, jadi memang harus ada tambahan pemasangan ya. Betul. Dikasih lem atau di sekutban juga boleh. Oke. Ya. Nah untuk contoh pemasangan mungkin cara pemasangannya ya, sederhananya ya. Ini 2 lapisan dan dipasang secara berurutan. Oke. Jadi memang dia mendapatkan 2 fungsi secara langsung. Oke. Ya, oke. Ya, Anda boleh tetap melakukan pertanyaan, silakan bisa dituliskan. Caranya sangat mudah sekali. Ya, Anda tinggal melihat di bagian bawah ada tulisan Q&A. Silakan tinggal diklik, kemudian sampaikan pertanyaannya sebanyak mungkin. Apa yang kira-kira tidak mengerti, nanti coba akan kami jawab. Ya, saya lihat sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, kita akan coba bantu jawab. Selanjutnya dari mungkin ada tambahan informasi. Dan berikutnya mungkin di kayak studi kasus. Ya, kita ada studi kasus. Silakan. Nah, ini salah satu studi kasus. Nah, seperti kayak kita biasa menggunakan kereta untuk keluar kota atau kadang untuk kerja juga kan. Nah, biasanya kita mendengarkan bisingan di kereta tersebut. Selain dari orang-orang penumpangnya bising, kebisingan yang itu bisa berasal dari, bisa dilihat kalau dari vibrasinya itu bisa berasal dari boginya si kereta, kemudian juga dari AC, kemudian dari ventilator dan transformer. Itu juga noise-nya itu bisa berasal juga dari motor atau fan, kemudian dari rel kereta apinya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini posisi rambatan dari airborne dan structure-borne-nya gitu. Ini cuman kayak kita ngomongin kebisingan yang ada di dalam kereta. Gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi kalau untuk rumah tinggal. Nah, bisa dilihat kan ketika misalnya kita anggap kita mau istirahat di tempat tidur ya dari. Nah, tempat tidur, nah kita ada di lantai 2. Nah, ketika ada orang berjalan di lantai 2, itu akan mengganggu tidur kita atau kita mendengar kebisingan. Kemudian juga misal tempat tidur kita berada di sebelah alat musik. Atau studio musik untuk anak kita. Nah, ketika dia main, itu akan mengganggu kita juga karena akan ada structure-borne-nya. Bisa dilihat garis-garis putus ini merupakan jalur rambatan structure-borne. Nah, apalagi kalau misalnya kamar kita ini berada di tepi jalan raya. Nah, itu pasti akan mengganggu banget. Itu pasti getaran dari mobil yang lewat itu pasti akan terasa hingga tempat kamar kita. Nah, tadi kan banyak tuh kebising-kebisingan yang kita rasakan di kamar tidur kita, dan itu akan menyebabkan tidur kita tidak efektif. Nah, gimana cara solusi
solusinya Darin gitu. Gimana cara solusi untuk meminimalisir dari footstep, suara dari klakson atau suara dari orang musik tadi. Gitu. Nah untuk sederhananya kita yang gampang biasanya kita pertama kan kita kepikiran adalah kita pasang peredam dulu di sekeliling kamar kita. Oke. Itu yang kita lihat di sini mungkin gambarnya garis merah ini ya. Iya. Nah kita udah pasang peredam, tapi kok masih tembus nih? Iya. Karena kita lupa yang starter nya. Oke. Nah kemudian kita pasang lagi peredam getaran nih. Iya. Yang warnanya oranye-oranye itu di bawah kakinya yang main musik, di atas lantai 2, bahkan di bawah kasur kita sendiri. Yang di lantai 2 fungsinya apa? Biar yang di atas jalan, suaranya itu nggak nyampe ke kita. Nah kalau yang di ruang musik itu mungkin lebih spesifik lagi ya. Dia ketika kayak misal orang sebelah ada main drum, ada apa, biar suaranya itu nggak getar masuk ke kamar kita. Nah kemudian yang kasus lebih susah lagi, getarannya dari jalan nih. Gimana sih untuk getaran dari jalan? Coba mungkin. Nah kalau di sini kita pasti berikan coba dengan damping material. Kalau tadi kita berikan yang di kamar kita, itu mungkin ada dampaknya sih. Akan tapi kurang maksimal. Sebenarnya untuk peredaman lebih maksimal, peredaman kita lakukan pada sisi sumber. Atau kalau kita sumber yang dari jalan raya, kita treatment jalanannya. Kita treatment jalan rayanya. Iya betul. Nah berarti kita tahu bahwa Indonesia agak mungkin prosedurnya agak lama kali ya. Jadi, nah itu gimana tuh kalau yang seperti itu? Kayak lama, apakah dari sisi rumahnya aja sebenarnya bisa selesai nggak? Mungkin berkurang sih Pak. Berkurang bukan selesai, karena untuk penyelesaian tetap dari sumber yang itu lebih baik. Penyelesaian tetap dari sumbernya, ya guys. Dan terkadang juga kita udah capek-capek bangun rumah nih ya, ternyata getarnya dari lalu lintas, pasti kita kayak malas banget ngeluarin kos banyak itu untuk rumah kita udah cantik juga, tapi sumbernya gara-gara orang lain gitu kan, lebih kosnya lebih gede juga. Pertanyaan yang paling simpel ya untuk Darin. Ini kan tadi yang kita pasang untuk pemutus getaran ini bahannya kan agak kenyal ya? Iya. Agak kenyal gitu. Kalau misalnya kita pasang ya dengan jarak yang berbeda-beda gitu ya, jaraknya terlalu jauh, nggak perlu terlalu banyak, itu nanti kalau impact-nya kalau diinjek apakah dia akan kuat? Karena pasti akan ada sedikit membal ya, istilahnya membal mungkin ya. Nah itu gimana? Ya mungkin coba saya bantu ya. Karena kan kalau yang tadi kita bayangin berjarak nggak rata nih nanti takutnya agak ini. Itu fungsinya nanti kita tadi di pemasangan kita berikan multiplex dan cor-coran kembali. Multiplex dan dengan cor-coran kembali. Jadi kayak resto atau ada script lagi di atasnya. Script ya. Sebelum kita finish. Jadi kenapa itu diberikan? Biar tekanannya yang diberikan itu rata ke seluruh bagian yang kita cover. Walaupun memang ada sensasi membal, tapi itu aman. Jadi tidak patah gitu lah istilahnya. Kalau yang ditakutkan kan ini kotak yang sisi tengah kosong ini kita injek ambles. Nah, itu makanya kita berikan script yang lebih tebal. Jadi dia memang script ini aman juga untuk diinjek nantinya. Jadi yang kosong-kosong itu nanti akan diisinya oleh script ya. Jadi dia akan kuat. Jadi yang kosong itu memang dibiarkan aja tetap. Dibiarkan aja. Tapi di atasnya itu kita berikan script yang memang tidak mudah patah. Di atasnya ya. Iya betul. Ini nih Pak, sebelumnya tadi kan kita ada cara pemasangan regupol nih. Yang tadi ada pakai multiplex, kemudian finish, nah biar nggak patah itu biasanya finishingnya tuh 10 sentian gitu, nggak patah. Nah biar nggak melebar ke bawahnya itu kita pakai multiplex gitu. Oh ya, dan satu lagi jangan lupa tadi ya, konkritan kita itu jangan nempel lagi ke dinding atau struktur bangunan yang lain. Tetap harus ada perimeter regufoam atau material getaran di sebelahnya. Kalau nempel, tadi seperti kata Darin, itu bisa merambat lagi melalui struktur bangunan di sebelahnya. Kalau misalnya konkritnya nempel gitu, sebaiknya emang di tepi-tepi dindingnya itu ada perimeter regufoam lagi untuk meredam getarannya. Dipasang di sekitar dindingnya ya supaya dia memutuskan di tepinya ya. Cukup menarik penjelasannya ya. Anda tadi sudah mendengar banyak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab udah sangat banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih yang sudah sangat
berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan. Kita akan coba jawab satu-satu. Dari Pak Kiki. Pak Kiki nanyain, sore Pak Kiki, ya saya mau tanya, saya pernah buat ruangan studio musik di rumah ukuran 3x5x3 dengan posisi 2 pintu. Satu di depan pintu masuk, satu di belakang di ruang monitor. Dengan masing-masing pintu saya buat 2 lapis pintu. 2 lapis pintu. Satu pintu kayu, satu lagi pintu kayu lapisan peredam, ketebalan 10 cm. Hanya plafon tidak dicor. Saya lapis dengan peredam rockwool. Nah, kebocoran masih ada. Apakah lewat plafon tersebut? Kalau iya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih Pak Kiki. Pak Kiki ini yang paling jauh nih saat ini nih, karena dari Pangkal Pinang ya. Selamat datang Pak Kiki. Salam buat teman-teman yang ada di Pangkal Pinang ya. Oke, kita akan jawab. Saya mau jawab nih. Vanessa mungkin? Ya, saya coba jawab dari dibantu dari. Ini studio musik di rumah. Nah, dipastikan dulu Pak, tadi studio musiknya ada drum atau enggak? Yeah. Nah, soalnya kebanyakan nih studio musik yang ada drum akustik itu lupa memperhatikan kalau drum itu bakal merambatkan getaran di struktur bangunan. Kalau ternyata emang ada drum, sebaiknya pasti itu bocornya karena drum tersebut. Sebaiknya lantainya di treatment sama pemutus kotak getaran atau vibration damping tadi gitu. Kalau seandainya misalnya itu nggak ada drum, misalnya apa solusinya kira-kira? Kalau misalnya nggak ada drum, pakai cuma musik akustik biasa kayak gitar atau kayak keyboard, itu bisa dicek dulu sih Pak, kira-kira bocornya dari mana. Bapak coba tempelin telinga Bapak di luar, Bapak liatin emang dari pintu atau dari dinding gitu. Itu cara yang paling mudah ya untuk mendengarkan ininya. Di setiap sisi coba dengerin suaranya mana sih yang paling besar mempengaruhi suara bocor gitu. Ya. Ada tambahan mungkin dari? Mungkin ini ya. Ini kan tadi di kasusnya itu ada di plafonnya sudah diberikan rockwool. Iya. Bisa jadi dari rockwool. Nah, ini mungkin juga dari rockwool. Kenapa rockwool ini bisa bermasalah? Yang pertama, seperti yang tadi kita udah infoin, kalau rockwool ini material penyerap suara. Jadi memang dia fungsinya tidak blocking total. Tapi dia lebih untuk mengurangi suaranya. Nah, kemudian yang kedua, rockwool ini material yang bisa rontok. Nah, jadi mungkin Bapak boleh juga dicek juga keadaan rockwoolnya. Apakah masih utuh seperti saat pembelian atau memang sudah mulai rontok? Karena untuk rockwool ketika sudah rontok itu daya redamnya pasti menurun. Makanya untuk rockwool ini seringkali untuk itu tetap butuh perawatan rutin atau penggantian isian. Ya, jadi Pak Kiki jawabannya tadi ada beberapa ya. Yang sangat menarik ini adalah dari sisi rockwoolnya Pak. Rockwool memang bahan yang sudah cukup terkenal ya. Tapi Bapak harus coba lakukan pengecekan ya, karena sifat dari rockwool ini yang pertama tidak tahan lama dan kadang-kadang sering rontok ya. Sering rontok Pak, jadi tolong dicek terlebih dahulu apakah takutnya bahannya sudah habis. Kemudian yang paling menarik adalah rockwool ini adalah material yang berpori Pak Kiki ya, dan sifatnya ini bukan sebagai insulasi Pak, tapi sebagai absorb ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa lebih baik ya bahan untuk material akustik ini ada insulasinya dan ada absorbnya Pak gitu. Jadi Bapak bisa perbaiki ya, atau Bapak nanti ada konsultasi, nanti akan kita bantu Pak. Semoga jawabannya bisa sangat membantu Pak Kiki ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua? Ini ada kedua dari nggak ada namanya. Dari NN, no name. Jadi kalau untuk kasus rumah genset untuk mengurangi noise adalah pemasangan absorb dan isolasi di dalam dan di luar. Itu nggak panaskah? Kan ruangan genset tetap perlu penghawaan dari heat mesin. Pertanyaannya bagus ya. Jadi tentang genset yang memang harus dirumahkan ya, dan yang treatmentnya itu adalah dari sisi luar dan dalamnya. Pertanyaannya adalah apakah pasti panas dong, kondisinya pasti panas ya. Nah, ini apakah mempengaruhi pengawalannya dan untuk heat mesinnya? Dari jawab ya. Untuk kasus genset seperti ini mungkin ada beberapa cara yang butuh dilakukan secara bersamaan gitu. Yang pertama pasti karena ini genset dan dia bergetar, kita treatment getarannya dulu. Kemudian insulasi bangunannya luar dalam. Walaupun itu luar dalam tetap butuh pengawalan kan. Kita butuhkan fan.
paling gampang adalah unitnya fan atau kipas. Oke. Nah, di kipas itu pun kita berikan treatment bagaimana caranya si kipas ini tidak terlalu menghantarkan suara. Oke. Dan kemudian misalkan seandainya masih, kita berikan lagi noise barrier. Jadi rumah genset itu diberikan kayak parameter noise barrier. Yeah. Ketika suara keluar itu dipantulkan balik aja ke dalam. Oke. Jadi dia biar nggak ganggu keluar. Jadi treatmentnya adalah si kipas ini juga harus ada semacam peredamnya juga ya supaya dia betul. bisa mengurangi. Ya, oke. Gimana Pak jawabannya? Sudah cukup puas? Jadi treatmentnya ada beberapa step ya. Jadi supaya kalau Bapak lebih pertanyaannya lebih ke hawanya, ya ada dua jawaban dari Darin. Yang pertama adalah dari kipasnya, ya kipasnya bisa dibuat di dalam rumah genset itu, tapi ada treatment akustiknya di dalam kipas itu. Dan yang kedua adalah dipasang sebuah noise barrier, ya, supaya kalau misalnya ada lingkungan sekitarnya, suara itu bisa dipantulkan, gitu ya. Aja ke rumah gensetnya. Oke, semoga jawabannya bisa mencerahkan pada Bapak atau Ibu NN, ya, no name. Terima kasih, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dari Pak Rahmat Bagus, Pak Rahmat nanyain, kan ada NRC dan STC di katalog Akuret. Kira-kira untuk NRC atau STC, kalau boleh tahu NRC cocok untuk airborne atau subterborne, begitu pula dengan STC ataukah sama aja? Nah, saya akan coba jawab sendiri. Oke, silakan. Jadi, NRC dan STC, kita sebut aja NRC dan STC. NRC ini merupakan noise reduction coefficient. Nah, NRC ini sebenarnya lebih cocok untuk material penyerap suara atau absorbing. Nah, biasanya NRC ini kita gunain untuk jika kita mau nyerap suara di dalam ruangan atau gema. Nah, kemudian untuk STC atau Sound Transmission Class ini tuh lebih ke material insulasi, untuk material insulasi. Nah, material insulasi ini merupakan material yang ngeblok suara, untuk ngeblok suara. Jadi NRC atau STC untuk cocok untuk airborne dan subterborne, kedua-duanya itu lebih cocok untuk airborne. Karena NRC untuk meredam gema, STC itu untuk ngeblok suara. Nah, untuk subterborne kita lihat apa? Sebenarnya subterborne ini materialnya kita lebih ngelihat dari dia meredam, lebih banyak meredam di frekuensi rendah. Kita lihat berarti mainnya material ini tuh di frekuensi rendah redamnya berapa sih gitu. Begitu sih, lebih ngelihat spesifikasi material tersebut, dan biasanya tuh materialnya material-material yang berpori atau dan agak empuk gitu. Agak kenyal begitu ya, agak membal ya. Benar. Dia lebih melihat efektivitas material ini di frekuensi rendah. Sementara kalau NRC STC itu lebih ke frekuensi tinggi gitu. Oke, semoga jelas jawabannya Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Nisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sempat tadi bilang ke saya, mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tahu sebagai orang awam bahwa di bangunan itu sudah ada treatment untuk subterborne-nya gitu. Gimana caranya? Treatmentnya ya? Iya. Mungkin maksud Pak Arif itu gimana caranya kita mengidentifikasi bangunan itu ada subterborne? Betul. Bagaimana kita tahu mengidentifikasi gitu? Mengidentifikasi di ruangan itu menjalan subterborne atau enggak itu pertama banget kita lihat, coba deh kita tempelin telinga kita ke struktur bangunan atau dinding. Dindingnya dulu ya? Benar. Oke. Jadi misalnya ini ada sumber suara nih, mesin kayak mesin. Nah, kita mau tahu nih mesin ini ada subterborne atau cuma hanya airborne doang. Nah, mesin ini kita taruh di ruangan, di lantai, terus kita coba di dinding. Ketika dia nyala, kita coba tempelin telinga kita ke dinding. Oke. Di dinding dalam ruangan itu ya? Iya benar. Atau bisa juga di sebelahnya. Itu nggak masalah juga. Nah, ketika ada suara di dalam dinding tersebut atau kayak air mengalir di dalam dinding tersebut, itu otomatis ada subterborne yang mengalir di struktur bangunan. Gitu. Ada subterborne yang mengalir dari struktur bangunan, berarti artinya belum tertreatment ya? Iya, belum tertreatment. Okay. Nah, gimana cara treatmentnya ya? Coba untuk bedainnya. Nah, ketika mesinnya itu nyala, kita taruh bantalan atau mungkin bisa juga dicoba pakai ditaruh karpet. Nah, karpet itu membantu untuk mengurangi getaran tadi. Okay. Sehingga kan mesin tadi itu nggak langsung kontak ke lantai kan. Nah, dia ada karpet. Nah, coba dengerin lagi lebih gede mana suaranya. Suara ketika tanpa karpet atau sebelum karpet gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan sangat membantu jawabannya. Terima kasih, Vanessa. Oke, pertanyaan kelima. Ya, dari Pak Agus. Dari Pak Agus Satria. Pak Agus Satria. Ada Pak Rahmat. Pak Rahmat lagi.
Oke, Pak Rahmat lagi. Regopol kan dipakai buat peredam getaran, buat di bawah mesin. Nah, yang saya tanyakan, apakah Regopol ini bisa dipakai di dinding dan cocok ke dikarenakan di dinding kan bisa ada getaran juga di situ. Ini saya jawab juga ya. Mungkin tadi sebenarnya udah dijelaskan juga sih sebenarnya. Ketika Regopol yang kita bilang untuk di bawah mesin aja, ini sebenarnya bisa juga Pak, kita guntingkan untuk dipasangkan di rangka. Jadi diputuskan antara kontak rangka dengan struktur. Oke. Jadi memang dia nanti diberikan kayak bantalan Regopol sedikit. Walaupun rangka tetap dikunci dengan strukturnya, tapi itu akan sangat bantu untuk pengurangan getarannya. Berarti artinya boleh dipasang di dinding ya? Boleh Pak. Oke. Tapi memang dia jangan difungsikan, kita melihat ini bisa ada kita tempel sebagai okul. Oke. Oh itu akan jadi sangat pemborosan di biaya nanti Pak. Oh gitu ya. Oke, paham, jelas. Karena untuk treatment airborne dibanding waterborne itu pasti lebih mahal treatment waterborne. Waterborne-nya. Karena kalau kita fungsikan si Regopol, misalkan Regopol lah, kita fungsikan dia pasang penuh seperti okul, itu kan artinya kita memasangkan dia sebagai peredam airborne. Oke. Nah, yang ada nanti jadi dia ini tidak hanya memutus kontak getaran, tapi dia kita fungsikan untuk isolasi juga. Isolasi, oke. Itu akan sangat membuang cost-nya nanti. Oke. Dan sebenarnya juga yang Regopol tadi juga untuk ngeinsulasi kurang bagus juga karena material dia berpori kan gitu. Oke. Semoga jelas jawabannya. Nah, kemudian ada lagi dari Pak Agus, Pak. Pak Agus Satria. Ya, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Kita akan bacakan. Untuk mengatasi gema dari ruangan, material apa yang perlu ditambahkan dan bagian mana saja yang perlu diisi? Terima kasih. Nah, kalau untuk mengatasi gema dan ruangan itu kita perlu penambahan material treatment akustik atau yang disebut dengan absorber atau penyerap suara. Absorber seperti padded wall atau di kita ada namanya accurate board atau echo buffer. Nah, itu material yang diekspos dan kemudian ada bagian mana saja yang perlu diisi. Nah, biasanya kita menyarankan di seluruh permukaan dalam ruangan itu ada material absorber karena suara kan nyebar ke segala arah. Tapi banyaknya itu nggak perlu seluruh permukaan. Oke. Minimal 30% dari total luas permukaan. Nah, ini menarik nih, 30% dari luas permukaan area itu ya? Iya, benar. Oke, ruangan itu. Kenapa nggak seluruhnya? Karena nanti ketika misalnya kita kasih penyerap suara di seluruh permukaan, itu nanti suaranya malah keserap semua dan mendem. Jadi malah nggak enak ya? Iya, malah nggak enak. Okay. Nah, kayak ruang meeting atau studio musik itu masih perlu pantulan-pantulan tersebut agar suara musiknya kedengaran dan enak didengar. Jadi itu sebenarnya reflektor itu atau bagian pemantul suara itu juga perlu gitu. Oke. Tapi ada juga yang pernah bilang kalau saya teman-temannya itu juga dari kalangan artis ya, ada Ahmad Dhani, dia punya studio tuh. Ya, dia punya studio musik, Ari Lasso juga punya studio musik. Nah, ini yang menarik, di ruangan musiknya itu ternyata dia pasang untuk gemanya itu dengan kayu-kayu, furniture yang kayak gitu. Nah, itu apakah benar bisa ada efeknya nggak sih sebenarnya untuk gema? Bisa Pak. Kalau secara teorinya bisa. Jadi kayu-kayu yang disusun berjarak kecil-kecil, ada sela-sela, itu bisa berfungsi untuk mengurangi gema. Oh. Atau bahkan jika disusun dengan tepat, itu bukan hanya sebagai penguat gema, tapi untuk penguat gema di suatu frekuensi. Di frekuensi tertentu di musik itu ya? Oke, luar biasa. Ya, semoga bisa menjawab Pak Agus Satria. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian siapa lagi? Pertanyaan ke-7, Pak Kiki. Harus berapa lapis bahan peredam untuk menghasilkan ruangan yang baik dengan ukuran yang tidak terlalu besar seperti tadi? Dan urutan pemasangan yang baik seperti apa ya, dari tembok dan seterusnya. Oke, masih ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya Pak Kiki ya? Oke, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Oke. Saya jawab ya, sebenarnya berapa lapis itu tergantung seberapa banyak suara yang mau Bapak redam atau Bapak kurangin. Biasanya sih kita kalau cuma untuk suara percakapan doang itu cukup pakai material insulasi atau blok suara aja itu udah lumayan mengurangi. Dan katanya Bapak berapa urutan pemasangannya seperti apa? Nah, seperti yang di layar, ini ada pemasangan ini wall. Nah, ini dinding, kemudian biasanya nih sistem ini kita gunain untuk studio musik. Nah, studio musik kan butuh lagi untuk meredam suara yang lebih banyak kan dari
Ya, biasanya ini susunannya dari dinding, kemudian ada rangka holo, terus dikasih air gap sekitar 5-10 cm, kemudian isiannya itu dimasukin akurat fiber atau peredam suara lain seperti rokul, gafsul bisa. Nah, kemudian dikasih metresin atau noise armor. Ini gunanya untuk ngeinsulasi suara atau ngeblok suara. Ngeblok suara ya. Oke. Kemudian ini ada namanya baru ditutup finishing GRC atau gipsum gitu. Nah, kita di sini kenapa tadi kita udah bahas juga kenapa harus double matres noise armor sama fiber. Nah, ini nih ketika suara menyampai suatu permukaan ini, ketika suaranya akan diblok oleh noise armor. Nah, pasti masih ada residu suara yang tembus. Nah, itu gunanya fiber tadi. Nah, kenapa juga kita biasanya tuh nambahin air gap di antara ruangan antara dinding dan metresin. Itu gunanya untuk menambah SCC partisi tersebut gitu. Jadi sebenarnya semakin besar air gap itu tuh semakin besar juga SCC-nya, karena nanti energi suara akan dipantulkan, kemudian diserap, dan habis dan hilang gitu ya. Oke. Itu biasanya berapa senti bagusnya, Vanessa? Untuk air gap itu? Paling bagus tuh 10 cm, tapi sebenarnya kalau 5 cm juga nggak apa-apa gitu. 10 cm ya, jadi ini akan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Air gap-nya kalau bisa sekitar 10 cm, tapi 5 cm pun tidak jadi masalah ya. Karena nanti pengaruhnya adalah ruangannya akan sedikit maju ya, sedikit maju ya, jadi mungkin bisa diperkirakan dari situ. 5 cm boleh, 10 cm itu lebih bagus. Oke. Semoga bisa menjawab Pak Kiki. Ada lagi? Ini dari Pak Kiki juga. Dari Pak Kiki tadi. Nah, Pak Kiki lagi nih. Kalau penasaran nih Pak ya. Temboknya bukan batu bata loh. Temboknya bukan dari batu bata, tapi dari triplek. Iya. Oh, iya, 12 mili ya. Ya, ini kayak partisi gitu ya. Iya. Mungkin sama aja sih Pak, seperti yang kayak di Batak. Kita kan ini memberikan suatu partisi tambahan. Mungkin kalau dari gypsum, mungkin kita bisa juga kita rombak itu dari gypsum itu menjadi partisi dua muka. Jadi partisi itu di dua sisi itu jadi gypsum. Nah, jadi yang ini bisa dianggap kayak jadi gypsum existing. Misalnya ini existingnya GRC yang saya taruh di layar ini, terus tetap pemasangannya sama aja sih gitu. Nanti ditutupin lagi sama GRC atau GRC lagi. Atau triplek kalau Bapak mau. Kalau lebih masangnya sama ya, bisa ya. Betul. Kemudian semoga bisa menjawab Pak Kiki. Oke. Dari Bapak NN ya. Ini pertanyaan yang tadi juga ya. Ini pertanyaan lagi. Masih ada hubungannya. Dari jawaban tadi berarti penghawaan ruang gensetnya buatan apakah nggak bisa dari bukaan alami seperti roster ya, tapi ya noise-nya pasti keluar. Nah, ini betul banget Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dengan penghawaan alami boleh saja Pak. Ya, tapi itu resikonya pasti, nanti kan kita bantu mungkin penghawaan alami diberikan penghalangnya mungkin maksudnya yang tadi noise barrier. Tapi akan tetapi ya noise barrier ini hanya untuk menghalangi di suatu titik. Tapi dia tidak ngeblok yang misalkan bocor dari atasnya atau dari samping-sampingnya. Nah itu yang makanya tadi seperti Bapak bilang sendiri mungkin ya suaranya pasti tetap akan keluar, tapi ini kita sudah mencoba untuk mengurangi dampak suara ke suatu titik yang diinginkan. Oke, ya. Semoga jelas Bapak Nonem ya. Jadi bisa ditambah, boleh Pak silakan ya. Tidak perlu menggunakan kipas, tapi bisa ditambahkan dengan noise barrier di sekitarnya ya. Oke, ada lagi? Dari Pak Matthew Sacha, ya, apa kabar Pak Matthew? Ya, saya ada pengalaman di suatu office BSD, apa di Pak? Building ya, ya office building ada bocor suara bising kendaraan di jalan raya, ya dari fasket gedung ya. Bagaimana cara untuk meredamnya? Ya, Bapak bekerja di suatu building. Ya, kemudian ada suara bising dari kendaraan di jalan raya ya, dari facade fasad ya, fasad gedung. Bagaimana cara untuk meredamnya? Mungkin dari? Coba saya jawab. Oke, dari Vanessa mungkin. Ya. Nah, ini suara bising kendaraan jalan raya. Nah, seperti yang kita tadi ngomongin juga, bising dari jalan raya itu bakal ada dua noise yang bisa berasal dari udara, kemudian juga bisa berasal dari struktur bangunan atau benda padat. Nah, kalau yang dari udara ini, airborne noise ini, itu gampang banget cara insulasinya. Bapak tinggal kayak nambahin material insulasi di dinding.
di dinding gedung gitu atau di kamarnya gitu. Tapi nah kalau yang kedua terus kemudian kalau misalnya noise-nya berasal dari struktur bangunan, dari struktur bond atau suara dari jalan ya. Ya dari jalan, suara misalnya suara mobil ketika jalan kan itu menggetarkan bangunan Bapak. Nah, itu yang agak susah sih. Itu biasanya seperti tadi kita ngomongin kalau nggak di struktur awal bangunan tersebut atau enggak di jalan rayanya gitu. Dan biasanya agak susah sih kalau misalnya udah bangunan tersebut udah jalan, udah jadi. Biasanya kasih contoh mungkin gini, untuk yang belum jadi, biasanya mungkin kayak di bawahnya si bangunan sebelum pondasi itu dibuat, mungkin pondasi itu justru di treatment, jadi getaran itu diputus antara jalanan sekitar dengan pondasinya si gedung. Kalau untuk bangunan mungkin agak sulit ya, karena kalau udah jadi itu agak sulit karena ya harus ya membongkarnya semuanya juga nggak mungkin kan, ya. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah untuk insulasi suaranya aja, gitu ya. Insulasi ini airborne-nya aja. Mungkin Bapak pastiin dulu sih bangunan itu benar-benar ngerasa struktur bond atau enggak airborne. Tadi kalau mau merasakan struktur bond, coba Bapak tempelin telinganya ke dinding bangunan tersebut, ada tidak struktur bondnya, atau bisa juga dengan naruh air di gelas terus Bapak taruh di lantai bangunan tersebut atau di atas meja. Nah, kalau misalnya ada struktur bond dia pasti akan getaran gitu. Apa sih namanya? Gelombang. Iya, riak di air. Riak di air. Nah, berarti kalau riak di air berarti ada masalah di struktur bond. Oke. Mudah-mudahan jelas Pak Matthew. Ada Pak Ari. Nah, ini Pak Ari Triatmika. Selamat sore, Pak. Ya. Kira-kira mana yang lebih optimal memasang insulasi dinding? Apakah dari sisi sumber bunyi atau dari sisi pendengarannya? Oke, ini menarik sekali. Ini saya coba jawab nih. Sisi pendengar apa sisi sumber? Iya. Sekarang kita andain aja. Ketika kita masang kasusnya ada suatu studio musik, di sekelilingnya banyak kamar lah gitu. Iya. Kalau saya mau kamar saya tidak terdengar bunyi, itu saya pasti pasang peredam di kamar saya aja. Boleh. Ya. Tapi studio musik ini enggak. Dampaknya apa? Kamar lainnya semua masih dengar. Jadi kalau kita ngomong lebih efektif, sekarang kita bayangin coba ketika peredam ini kita pindah dari kamar kita, taruh aja di studio musiknya. Oke. Nah, di studio musik ini suara dari dalam studio sudah tidak keluar, jadi semua kamar itu tidak terdengar. Oke. Itu mungkin ilustrasi gampangnya. Jadi memang kalau kita treatment sebaiknya di sumber. Kenapa di sumber? Kalau di sumber sudah aman, tidak kemana-mana, kebocoran sudah kita blocking, itu pasti kitanya aman. Iya, benar. Oke, jadi seperti itu Pak Ari ya. Jadi bisa dua-duanya, bisa dari sisi pendengar, bisa juga dari sisi sumber suaranya. Tapi apakah yang lebih baik itu adalah dari sisi sumbernya, karena efeknya akan lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan kalau misalnya hanya pendengar saja, yang satu pendengar saja atau beberapa pendengar saja yang dilakukan treatment. Jadi kalau bisa dari sisi sumber suaranya yang kita lakukan treatment. Ya, mudah-mudahan membantu Pak Ari. Ada Pak Jeremy. Selamat sore Pak Jeremy, apa kabar? Pertanyaannya adalah beda lama daya tahan regupol, terutama jika dipasang di bawah mesin yang sering kondisi lantainya basah dan berminyak. Oke, Pak Jeremy ya, maaf, saya bahasanya Pak Jeremy. Mohon maaf Pak Jeremy. Oke, tahan regupol, tahan ya. Apakah tahan regupol yang memang dipasang di bawah permukaan mesin yang kondisi lantainya basah dan berminyak? Oke, mungkin dari? Kalau untuk daya tahannya sendiri sih, kita secara material untuk regupol ini sudah tahan air, tahan minyak. Tahan air dan tahan minyak ya? Iya. Dan itu sudah ada sertifikatnya ya? Sudah ada sertifikatnya Pak Jeremy? Jadi memang dia itu tidak akan menyerap airnya sih. Tidak akan menyerap airnya, termasuk kondisi yang berminyak juga ya? Betul. Oke. Tapi gini juga sih Pak, kadang lama-lama suatu material itu misalnya ketika ada air di situ lama banget pasti akan rusak juga kan gitu. Tapi kan kita juga ingatkan tadi kan regupolnya sebaiknya emang jadi landasan aja gitu. Jadi ada konkret lapisan lagi, penghalang. Supaya dikasih channel untuk ngalirin air genangan atau minyak genangan. Ya, jadi dipastikan lagi Pak, kalau memang dia bergenangnya sangat banyak sekali cairannya, maka memang harus dibuat semacam lapisan pipa buangan untuk airnya, sehingga tidak terlalu lama di situ.
betul. Semakin lama, semakin banyak air yang mengenang, tentunya resikonya juga akan lebih cepat rusak ya. Dan kalau lapisannya sudah ada, meskipun lapisannya itu sudah ada penghalangnya, tetap kalau bisa jangan sampai ada genangan air yang terlalu banyak. Begitu Pak Jamie, semoga bisa menjawab. Ada lagi? Pak Matthew, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pak Matthew, kita coba bantu jawab ya. Pertanyaannya adalah khususnya untuk apa itu? Mulion, sehingga antar ruangan tetap bocor melalui mulion waktu partisi sudah diberi soundproofing. Mulion ya. Bentar, kita mau pastiin dulu. Kalau untuk partisi yang sudah diberi soundproofing, partisi ini artinya sudah diberi soundproofing ya Pak ya. Kemudian antar ruangan tetap bocor melalui mulion. Ya. Oh, kayak jendela ya? Jendela, semacam jendela ya Pak ya? Rangka kacanya sendiri. Rangka kaca, oke. Mungkin dari ini yang bisa jawab? Coba sebentar ya. Coba dulu. Ini kan untuk fasadnya. Ya, fasad gedung kaca ya? Iya, betul. Ini kalau dari kacanya, kadang kan yang jadi masalah itu ada rongga tuh Pak. Ya, di antara kacanya ini ada rongga-rongga ya Pak. Biasanya problemnya di situ. Ya. Jadi biasanya kita mungkin kita berikan, pertama kita seal dulu tuh rongganya. Jadi dia kemungkinan untuk bergetah di rongga itu kecil, lebih kecil lah, karena kita sudah kita seal. Kemudian di itunya juga kita berikan peredam. Yeah. Walaupun memang ini kan tetap kaca, kita tidak bisa diapa-apakan, karena walaupun kita terima sebagus apapun, yang namanya material kaca ini sulit untuk akustik. Oke. Jujur aja Pak, kita itu sulit untuk akustik. Bahkan untuk yang spesifikasi yang sudah tebal, misal 4 lapis kaca itu double glass, kita double lagi. Yeah. Itu juga memang daya redamnya pun tidak akan sebagus dinding bata atau dinding ini. Okay. Karena ya kayak tadi saya bilang itu double glass, kita double lagi, itu 4 kaca, 4 lapis, itu kemungkinan hanya dapat menahan suara itu sekitar 40 dB Pak. Dan kaca, itu iya. Kaca yang sudah double glass ya, double lagi gitu kan. Betul. Nah, ini hanya efeknya juga nggak terlalu ini ya, sekitar 30 sampai 40 dB. Iya. Oke. Paling kita bisa bantu untuk mengurangi ya seperti tadi, cara kita berikan sealant, kita berikan peredam di sekeliling sela-sela yang mungkin suara itu sumbernya akan masuk tanpa menutupi si kaca ini. Oke. Ya, jadi treatmentnya biasanya dari sealingnya Pak, dari celah-celahnya, pinggirannya ya, pinggiran dari kacanya. Ini yang biasa nanti akan kita bantu. Ya. Ada lagi dari Pak Mulyon, apakah ada semacam foam yang dapat diinjek ke dalam rongga mulian tersebut? Ya, semacam foam yang dapat diinjek ke dalam rongga kaca tersebut ya Pak ya? Jadi sealant foamnya. Ya, sealant foamnya. Ya, silakan bisa dijawab mungkin dari? Belum sih Pak. Jujur aja kalau kita untuk belum ada ya? Dari kita sendiri, dari aku itu kita belum memiliki untuk foam seperti itu Pak. Jadi kalau kita foamnya pun masih lembaran seperti ribu foam gitu Pak. Oke. Jawabannya kita masih belum Pak untuk sampai ke sana, tapi biasanya treatment yang kita lakukan untuk kaca itu biasanya kita double glass ya, kita treatment di sekitarnya menggunakan sealant ya, dan itu meskipun hanya kecil Pak, tapi itu sudah cukup membantu. Kalau untuk tambahkan foamnya ini memang kita masih belum bisa seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti Pak Matthew bisa coba ngobrol kembali dengan kami Pak di luar acara ini ya. Jadi siapa tahu dengan gambaran Bapak yang lebih jelas ya, mappingnya lebih jelas, jadi kita bisa bantu untuk menyarankan treatment yang lainnya ya. Atau ada yang belum terjawab pertanyaannya ya, mohon maaf sekali karena pertanyaannya sudah waktunya cukup nipis ya, sudah hampir selesai. Kita akan coba bantu jawab nanti melalui email, atau Anda boleh menghubungi kami ya. Anda boleh cek dari website kami, kemudian dari Instagram kami. Di situ ada nomor telepon Vanessa, ada nomor telepon Darin, ada nomor telepon saya. Silakan bisa kita WhatsAppan ya. Kemudian kita bisa sharing ilmu di sana ya. Gratis kok ya, tenang saja. Kita sharing-sharing konsultasi mengenai akustik ya. Oke.
Ini ada beberapa informasi tambahan ya untuk Anda semuanya peserta dari webinar ini. Yang pertama adalah kita sudah mengeluarkan produk terbaru ya, itu namanya adalah dekoratif acoustic panel ya, seperti yang sudah Anda lihat di layar laptop atau mobile Anda ya. Dekoratif acoustic panel ini memang lebih treatmentnya ke estetika ya, dan untuk arsitektural akustik atau gema ya. Ada 4 ya. Ada bentuknya triangle, kemudian ada bentuknya segi heksagon, ya, kemudian ada piramid, dan ada yang segi 4. Tetapi seandainya Anda punya desain sendiri atau Anda meminta desain dari kami, bentuknya yang berbeda dari keempat jenis yang kami sudah sediakan, ya, ini silakan akan kami bantu. Ya, nanti harganya juga sangat bersaing sekali, sangat bagus sekali. Anda bisa lihat, ya. Untuk informasi lebih jelasnya bisa hubungi kami, ya. Oke, kemudian yang kedua, Anda bisa cek di Instagram kami atau di website kami, ya. Anda bisa lihat, bisa mendownload buku-buku mengenai teori akustika bangunan, ya. Kalau permasalahan Anda, ada 8 permasalahan yang sering terjadi di dalam akustika bangunan, ya, jawabannya sudah ada. Caranya, tadi, Pak, juga salah satunya mengenai structure bond, nah, dan airborne. Jawabannya sudah ada di buku teori ini. Ini gratis. Ya, gratis, jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman bisa cek buku ini dan download, ya, dan itu akan sangat membantu. Oke, dan ini yang sangat menarik, ya, kita tunggu bulan depan, sekitar di akhir bulan Juli, ya, kita akan ketemu kembali dengan judul yang berbeda, ya. Anda bisa lihat judulnya adalah kita bedah buku mengenai akustika bangunan yang sudah kita share. Jadi mungkin Anda harus download dulu, ya. Jadi setelah Anda download, Anda baca, ada beberapa permasalahan, ada 8 permasalahan ya mengenai akustika bangunan. Nah, kita akan bahas dan kita akan bedah setiap masing-masing teori tersebut, ya. Menarik bukan? Jadi kita tunggu, mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita sehat selalu, ya. Kita ketemu lagi di acara webinar di bulan Juli 2020. Oke, itu saja mungkin. Teman-teman, ya, sharing dari kita mengenai acara webinar kali ini. Kesimpulannya adalah, jadi untuk kesimpulannya yang pertama mungkin yang menang dari structure bond lawan airborne, aduh, mohon maaf sekali, yang menang adalah untuk Liga Akustik 2020 ini pemenangnya adalah, sorry to say, structure bond yang pemenangnya, ya, dia juara Liga untuk Akustik 2020, ya, karena dia dari sisi lebih mahal, ya, treatmentnya lebih susah, lebih mahal, jadi ya kita harus berhati-hati. Jadi poinnya adalah kita harus tahu tujuannya mau kemana dulu, ya, tujuannya mau kemana dulu. Kalau misalnya memang ada sisi getarannya, mau tidak mau structure bond harus diperhatikan, baru nanti insulasi suaranya. Jadi supaya cost-nya tidak 2 kali lipat keluarnya, ya. Jadi itu saja. Atau misalnya Anda punya problem, ingin membangun tapi agak sedikit ragu-ragu, boleh konsultasi dengan kami, it's free, ya. Nanti kita akan bantu apa yang harus dilakukan step by step-nya. Oke? Terima kasih, ya. Mohon maaf kalau misalnya kita ada kekurangan, ya. Stay safe, stay healthy. Indonesia pasti bisa. Salam akustik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.